Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kabar baik semua bukan? Baik, kali ini kita akan membahas materi kita masih passive voice. Kali ini fokus kita adalah variasi dalam passive voice seperti itu. Sebelum memulai, ucapan terima kasih tentunya kepada ponakan Rizky yang telah meminjamkan laptopnya kepada kami ya. Seperti itu, karena komputer atau laptop kami sedang rusak seperti itu. Yang sebelumnya biasanya pinjam punya Kak Santi, sekarang pinjam punya Rizky karena tadi pagi sudah pakai punyanya Kak Santi seperti itu. Tentunya masih bersama dengan kami Coklat 82 seperti itu ya. Baik. Materi kali ini adalah passive voice seperti itu ataupun variasi passive voice. Variasinya nanti ada variasi yang modal, kemudian variasi di transitive verb, kemudian diikuti dengan variasi yang question. Yang variasi modal nanti ada modal yang murni dan similar atau similar expression of modal yang disingkat SEOM seperti itu. Kemudian yang modal murni nanti diikuti dibedakan menjadi modal simple dan modal perfect seperti itu. Sedangkan untuk yang variasi di transitive verb-nya nanti dibedakan menjadi subjek yang berasal dari IO atau indirect object, ada juga dari subjek yang berasal dari DO, seperti itu. Untuk yang variasi question, tentunya nanti ada yes no question dan informasi question, seperti itu. Yang dibagi lagi, informasi question ini bisa menanyakan subjek, bisa menanyakan verb, bisa menanyakan adverb, dan menanyakan by agentnya seperti itu. Tab yang sekarang di sini yang pertama adalah modal, yaitu modal murni. Modal murni nanti terdiri dari modal simple dan modal perfect. Yang modal apa ini? Yang modal simple polanya Afwan kita ganti pena dulu biar kontras. Tayyip. Yang modal simple nanti polanya yang active voice adalah subjek plus modal tentunya diikuti dengan verb 1. Nah, untuk pasifnya otomatis kita butuh be verb 3 di sini. Sehingga karena rumus dasarnya teman-teman ingat passive voice adalah be verb 3, verb 1 dari be tetap be kemudian diikuti verb 3 seperti itu. Sebenarnya sama saja mau variasi apa saja kalau teman-teman sudah ngerti be verb 3 masalah semuanya sudah selesai. Oke, karena di sini teorinya seperti itu kita akan bahas semuanya. Oke. Contohnya di sini adalah Moncos can read a book. Ini ya. Kita tentukan verb ordinary-nya adalah read. Read di sini maka nanti akan kita pecah jadi be sama verb 3. Ini verb 3. Ini be-nya. Toyib. Jadi di sini a book ini kita tarik ke depan sebagai subjeknya. Can turunkan. Kemudian verb yang auxiliary semuanya turun ya, can seperti itu. Kemudian yang verb ordinary-nya kita pecah menjadi be plus verb 3. Be karena ini ada can yang modal harus ketemu dengan verb 1 maka menjadi be seperti itu ya. Kemudian ini adalah verb 3-nya diikuti dengan by agent yang di sini tadi moncos. Baik, sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah modal perfect. Modal perfect ini polanya adalah untuk aktifnya subjek diikuti modal, diikuti have, kemudian verb 3. Untuk yang passive voice-nya sama saja, subjek, modal, kemudian have-nya, auxiliary, pokoknya semuanya diturunkan dan verb yang ordinary-nya akan kita pecah menjadi be dan verb 3. Baik. Contohnya di sini adalah Didi must have killed Robert. Nanti menjadi Robert ini akan jadi subjek di sini. Auxiliary-nya yang berupa modal kita turunkan must. Ini juga auxiliary maka turun have. Nah, ini kita akan pecah menjadi be dengan verb 3.
be ini terpengaruh dengan have, maka dia menjadi been, ini be-nya. Kemudian kill ini adalah verb 3. By Didi ini diperoleh dari Didi yang di sini. Udah ngerti semua? Baik, kita lanjutkan. Kemudian untuk yang variasi modal. Jadi nanti ada yang similar expression of modal yang disingkat dengan SEOM. Contohnya nanti will menjadi be going to, kemudian can menjadi be able to, must menjadi have to atau be to, atau have got to, seperti itu. Polanya sendiri adalah nanti untuk active voice-nya, subjek diikuti SEOM, kemudian verb 1. Kemudian untuk yang passive voice, seperti biasa, verb yang ordinary kita pecah menjadi be sama verb 3. Maka hasilnya adalah subject plus seom, kemudian diikuti be plus verb 3. Seperti itu ya. Oh iya, teman-teman sudah ngerti semuanya. Kita masuk pada contoh. Untuk yang active voice, misalkan we are going to kill Makmur. Oke, verb ordinary-nya adalah kill. Maka makmur yang di sini menjadi subjek, kita tarik ke depan. Kemudian are going to, karena ini auxiliary kita turunkan are going to. Oke. Kemudian kill-nya kita pecah menjadi be-nya, ini be tetap. Kemudian verb 3 dari kill menjadi killed. Seperti itu. By be-nya berubah pronounnya menjadi as, seperti itu. Nah, awalnya tadi kita turunkan are menjadi are karena subject verb agreement di sini. Makmur adalah orang ketiga yang singular, maka are-nya kita coret diganti dengan is. Asalnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan variasi di transitif. Oke, variasi di transitif ini objek yang pertama adalah DO atau direct object atau yang langsung. Umumnya nanti ada non-person, kemudian indirect object atau IO itu tidak langsung. Yang umumnya adalah person, seperti itu ya. Toyeb. Contohnya di sini adalah Benny membelikan Makmur secangkir teh. Seperti itu. Benny membelikan Makmur secangkir teh. Seperti itu ya. Menjadi Benny bought a Makmur a cup of tea. Jadi kalau nanti Benny membelikan secangkir teh untuk Makmur, Benny bought a cup of tea for Makmur. Seperti itu. Jadi nanti di sini adalah Benny, ini adalah subjek, bought-nya ini adalah verb-nya, ini adalah objeknya, dan ini juga objeknya. Tapi yang ini adalah direct objeknya, kemudian ini indirect objeknya yang tidak langsung. Sedangkan bedanya nanti di sini subjek, kemudian verb, tentunya verb di transitif. A cup of tea ini adalah do-nya, kemudian diikuti for, diikuti dengan io-nya. Seperti itu ya. Sudah ngerti bedanya tadi ya? Di sini sudah ngerti, teman-teman bisa pause nanti dan untuk membedakan sendiri, oke? Nah, polanya untuk yang di passive voice nanti akan seperti ini. Subjek yang berasal dari IO nanti tentunya subjek, kemudian yang verb ini masalahnya apapun kalau teman-teman ngerti be verb 3 selesai sudah. Verb ordinary-nya dipecah menjadi verb ini. Oke. Catatan untuk ordinary ya akan berubah menjadi ini, selesai sudah. Jadi subjek, kemudian verb-nya ini akan dipecah menjadi be verb 3 nantinya. Kemudian diikuti io dan do. Jadi untuk pasifnya io ini akan menjadi subjek. Pokoknya gampangnya apa ini? Baik io atau do yang menempel pada verb nanti akan dijadikan sebagai subjek di sini. Maka ini ditarik menjadi subjek, kemudian verbnya dirubah menjadi dipecah lagi menjadi be plus verb 3 diikuti do karena ini tadi sudah masuk ke depan, diikuti by agent yang diperoleh dari subjek di sini. Contohnya di sini. Desi gives Robert a flower. Di sini menjadi subjek. Verbnya Robert ini adalah
dia yang tidak langsung berarti IO-nya ya, IO, kemudian ini DO-nya. Maka ini nanti akan berubah menjadi di depan, dicoret di sini, seret. Kemudian give ini dipecah menjadi B sama verb 3-nya. Oke, toyeb. Kemudian ini a flower adalah DO-nya, by desinya adalah by agent. Toyeb, yang kemudian adalah subjek yang berasal dari DO. Untuk aktifnya tentunya subjek plus DV di transitive verb, kemudian diikuti DO direct object, kemudian diikuti to atau for diikuti indirect object. Nah, teman-teman kalau ngerti prinsipnya ini sudah selesai, walaupun variasi apa saja, intinya verb ordinary-nya dipecah menjadi be dan verb 3 selesai sudah. Ini dengan catatan DO ini pokoknya objek yang menempel pada verb langsung ditarik ke depan seperti ini menjadi subjeknya, kemudian DV-nya diturunkan atau dipecah menjadi be verb 3, diikuti for, kemudian diikuti IO dan by agent. Contohnya di sini, Daisy gives a flower to Robert. Jadi a flower yang menempel tadi syaratnya adalah objek yang menempel pada verb kita tarik menjadi subjek, kemudian give atau verb ini kita pecah menjadi be verb 3, toyeb. Kemudian diikuti dengan to, diikuti dengan IO-nya, kemudian diikuti by agent yang diperoleh dari subjek yang aktif tadi. Tep, sudah ngerti semuanya? Tep, kalau sudah ngerti semuanya kita lanjutkan ke variasi question di sini. Variasi question di sini ada yang yes no question. Yes no question adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yes dan no. Terdapat pola inversi tentunya ya. Kemudian nanti polanya untuk aktifnya adalah verb plus subjek. Kemudian karena pertanyaan, verbnya nanti kita butuh auxiliary-nya di depan, kemudian diikuti subjek. Nah, kemudian diikuti verb ordinary-nya. Oke, verb ordinary yang verb 3 kemudian diikuti by agent. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contohnya. Hari menyentuh touch Cornell menjadi Cornell, kita tarik di depan sini, kemudian ini kita pecah B verb 3, oke, by hari, seperti itu ya. Ini untuk yang statementnya. Sehingga nanti kalau menjadi interrogatif, tinggal ininya, toyeb, auxiliary-nya yang berupa B ini yang sebagai auxiliary-nya kita taruh di depan sini, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini ya. Oke, jadi ini, jadi is-nya taruh di depan, maka hasilnya is Cornell touch by Hari, seperti itu. Jadi nanti jawabannya bisa yes she is atau no she isn't, seperti itu. Kemudian toyeb, kita dengar adzan dulu. Toyeb, kita lanjutkan untuk contohnya. Jadi di sini active voice ya. Active voice untuk yes no question. Contohnya di sini Amel will attend Farid's party, seperti itu. Jadi untuk yang passive voice-nya nanti menjadi ini, kita tarik ke depan menjadi Farid's party. Will-nya kita turunkan, tayeb. Seterusnya kita turunkan. Nah, attend di sini kita pecah menjadi B dan verb 3 sehingga B attended by Amel, seperti itu ya. Nah, untuk questionnya, sehingga questionnya tinggal ini, auxiliary ini kita tarik ke depan sini menjadi will Farid, ini juga sama, Farid party be attended by Amel, seperti itu. Sudah paham semua bukan? Toyeb, kita lanjutkan. Yang sekarang adalah information question, seperti itu.
Jadi yang selanjutnya adalah information question. Di sini pertanyaan yang butuh jawaban informasi seperti itu. Jadi nggak boleh yes no lagi seperti itu ya. Oke, yang information question yang pertama adalah menanyakan subjeknya. Bisa subjek secara keseluruhan. Jadi nanti tidak terdapat inversi. Kemudian verb auxiliary-nya yang singular, kemudian verb ordinary-nya adalah verb 3, seperti itu. Jadi catatan lagi, verb auxiliary-nya nanti selalu singular, seperti itu. Kemudian question word-nya bisa who dan bisa what. Tentunya who ini untuk yang person, kemudian what ini non person, seperti itu ya. Contoh di sini adalah untuk active voice. Di sini question word diikuti verb, diikuti tanda tanya, sedangkan passive voice question word-nya di depan, kemudian diikuti verb auxiliary dan verb 3, kemudian by agent. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh. They visited her, seperti itu. Jadi untuk yang passive voice-nya her ini kita rubah ke sini menjadi she, toyib. Karena ini bentuknya pas, maka B-nya untuk pas adalah B-nya verb 2 adalah was, kemudian visited ini adalah verb 3-nya. Kemudian they-nya ini kita rubah by agentnya menjadi by them, seperti itu. Tinggal kita untuk interrogatifnya tinggal yang auxiliary ini kita pindah ke depan seperti itu. Jadi menjadi who was visited by them. Mudah bukan? Tayyip. Untuk contoh yang selanjutnya, two mice are eaten by Robert, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaannya nanti menjadi what are eaten by Robert, seperti itu. Tayyip. Karena di sini nanti adalah apa? Tadi ketentuannya verb auxiliary-nya selalu singular, tayyip, menjadi nanti di sini is. Yang awalnya tadi kan di sini kalau misalkan passive voice-nya two mice are eaten by Robert, seperti itu. Karena verb auxiliary-nya selalu singular, maka are ini kita ganti dengan is, seperti itu ya. Tayyip, selanjutnya di sini adalah menanyakan bagian dari subjek. Ketentuannya tidak terdapat pula inversi, kemudian verb auxiliary-nya menyesuaikan head-nya dari subjek. Kemudian verb ordinary-nya tentunya verb 3. Question word-nya bisa which, bisa whose, bisa how many, terus how much, seperti itu ya. Polanya seperti ini, kemudian contohnya untuk lebih jelasnya kita langsung saja seperti itu. Kemudian contohnya adalah Benny sold 3 old cars, seperti itu. Yang ditanyakan di sini adalah 3-nya, kemudian dan old-nya. Jadi sebelumnya kita ubah dulu dalam passive voice menjadi 3 old cars were sold by Benny. Tentunya teman-teman sudah ngerti seperti ini caranya. Nah, sekarang untuk menanyakan 3 ini kan berapa banyak tuh? Sehingga berapa banyak yang sesuai adalah how many. Oke. Karena how many old car di sini harus ada s-nya. Karena how many seperti itu ya. How many old cars were sold by Benny? Oke. Kemudian yang menanyakan old adjektif ini, yang mana yang dijual? Sehingga di sini menjadi which. Oh, yang 3 itu ya. Seperti itu ya. Sudah ngerti semua? Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang menanyakan verb. Yang menanyakan verb di sini ketentuannya tidak terdapat inversi. Kemudian subjeknya dihilangkan, verb auxiliary-nya tetap singular, dan verb ordinary-nya diganti dengan done. Oke,
question wordnya bisa word, seperti itu ya. Polanya seperti ini. Kemudian contohnya banyak apel dibeli oleh Dayat. Contohnya di sini, many apples are bought by Dayat. Seperti itu ya. Kalau di sini are bought by Dayat, oke, berarti menanyakan apanya? Oke, berarti menanyakan secara keseluruhan ini menanyakan verbnya, berarti apa yang dibeli oleh Dayat, seperti itu ya, berarti what. Oke, apa. Kemudian ketentuan yang kedua tadi adalah verbnya selalu benar, singular. Jadi nanti di sini adalah is. What is bought by Dayat, seperti itu ya. Nah, sekarang yang apa itu namanya? Kemudian contoh selanjutnya adalah a car has been bought by Dayat. Jadi di sini nanti kalau untuk pertanyaannya adalah bla 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 has been bought by Dayat, seperti itu, menjadi what has been done by Dayat, seperti itu ya. Berarti nanti menjadi what has been bought, ini berubah menjadi done by Dayat, seperti itu ya. Untuk menanyakan verbnya, apa yang dilakukan oleh Dayat, seperti itu. Jadi nanti di sini bukan seperti ini polanya. Jadi what, kemudian verb auxiliary-nya, kemudian verb ordinary-nya dirubah menjadi dan, seperti ini, by Dayat. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah ini sudah. Kemudian sekarang yang menanyakan adverb. Menanyakan adverb di sini terdapat inversi. Kemudian question wordnya nanti ada where, kemudian when, why, how, seperti itu ya. Langkah-langkahnya adalah rubah kalimat menjadi yes no question dulu, kemudian hilangkan yang ditanyakan, kemudian letakkan question word yang sesuai di awal kalimat, dan akhiri dengan tanda tanya atau question mark, seperti itu. Contohnya adalah the book is being read by him now. Nanti yes no questionnya menjadi ini berubah menjadi depan, menjadi is the book being read by him now, seperti itu. Kemudian untuk menyatakan adverbnya, karena now, karena now menjadi when. When is the book being read by him? By him. No-nya karena sudah digantikan dengan when ini, maka no-nya dihilangkan, seperti itu. Baik. Yang selanjutnya adalah menanyakan agennya. Ketentuannya terdapat pola inversi, kemudian question word-nya adalah whom dan what, kemudian langkahnya sama dengan menyatakan adverb. Adapun polanya seperti ini, whom kemudian atau what diikuti verb auxiliary, subject, verb 3, kemudian diikuti by agent. Atau by whom ataupun what by what, kemudian verb auxiliary diikuti subject, diikuti verb 3. Jadi by bisa diletakkan di depan atau di belakang kalimat, seperti itu. Contohnya di sini adalah the car was bought last night by Tenang, seperti itu. Jadi di sini nanti menjadi whom was the car bought last night, seperti itu. Itu yang pertama, by, seperti itu ya.
Contoh yang pertama, ataupun by whom was the car bought last night. Seperti itu juga bisa. Jadi ini adalah whom-nya, kemudian ini auxiliary, kemudian ini subjeknya, bought ini adalah verb tiganya. Kemudian diikuti by, dan by ini bisa di depan ataupun di belakang sini. Baik. Sekarang latihannya. Baik, di sini ada latihannya. Yang pertama adalah Robert's house will be burned next week by Daisy. Seperti itu. Yang pertama menanyakan kepemilikan posesif. Yang Toyeb. Yang kedua menanyakan yang subjeknya, kemudian verbnya, ini adverbnya by agentnya, oke? Yang untuk menanyakan kepemilikan, tentunya karena di sini sudah ada Robert, maka di sini yang sesuai adalah was. Tayyib. Kemudian di sini Tayyib sudah mengerti semua ya. Kemudian untuk menanyakan apa yang dibakar, tinggal di sini kita nulis what saja. Karena yang ditanyakan sini sampai sini, maka yang ini dicoret, ini what, coret ya. What will be burned next week by Daisy, seperti itu. Kemudian yang ketiga, karena untuk menanyakan verbnya menjadi keywordnya menjadi what. Oke, yang ditanyakan adalah apa? Yang ditanyakan adalah burn-nya di sini. Berarti titiknya adalah burn-nya di sini, tayyib. Maka ketentuannya diganti dan. Diganti dengan dan ya. Tayyib. Kemudian yang subjeknya kita hilangkan. Jadi what will be done next week by Daisy, seperti itu. Bisa dipahami? Tapi untuk selanjutnya, untuk menanyakan adverb, karena di sini adalah next week, tentunya kita butuh kapan, seperti itu ya. Ya, menjadi when. Kita hilangkan seperti atasnya, when will be. Kemudian hilangkan ini, kita rubah ke sini, atau yang tadinya ini sebenarnya ini kita ajukan di sini, seperti itu. Sama saja. Jadi toyib, kita ulangi. Misalkan di sini, nah, toyib, pennya di sini toyib. Jadi untuk menanyakan kapannya di sini, kita yang auxiliary-nya itu kita pindah ke depan di sini menjadi when will Robert house. Karena ini sudah dipindah depan, when will Robert house be burned. Nah, karena next week-nya sudah digantikan dengan when, maka kita hilangkan by Daisy, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir untuk menanyakan by agent dengan cara kita tulis by juga bisa. Kalau misalkan by-nya nanti di belakang hilangkan. Kemudian kalau misalkan nggak pakai by, bisa kita tulis whom. Seperti biasa untuk yang pertanyaan ini maju ke depan, when will Tayyib Robert house be burned next week. Seperti itu ya. Biasanya kita hilangkan by, kemudian tanda tanya. Kalau misalkan by-nya kita taruh depan juga nggak apa-apa, seperti itu ya. Contoh yang selanjutnya di sini adalah
Oh, ternyata contoh kita habis. Toyep. Semoga bermanfaat materi kita untuk hari ini. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.